Orkestra Sentra Universitas Muhammadiyah Mataram. Tarian Sasambo ini merupakan tarian yang menggabungkan adat Lombok, Sambawa, dan Bojo sesuai dengan judulnya Sasambo, Sasak Sambawa Bojo. Mohon perhatiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya rasulah. Yang terhormat Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram atau pejabat yang mewakili, yang sama-sama kami hormati Ketua Fosma PTMA se-Indonesia, para Wakil Rektor dan Sekretaris Rektor, para Dekan, Direktur, Kepala Lembaga, dan UPT di lingkungan Universitas Muhammadiyah Mataram, peserta Rakernas Puspresma PTMA se-Indonesia, singkatnya hadirin Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan yang begitu luar biasa kepada kita semua sehingga kita bisa menghadiri acara pembukaan Rapat Kerja Nasional Pusat Prestasi Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah yang dengan tema Berprestasi bersama Pusat Prestasi Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah. Salawat beserta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berhasil membawa kita dari peradaban jahiliyah menuju peradaban yang Islamiyah. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Hadirin Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, untuk mengawali acara kita pada hari ini, mari kita sama-sama mengawalinya dengan membaca basmalah. Acara pertama pembacaan ayat suci Al-Quran yang dilantunkan oleh Saudari Salmi yang merupakan mahasiswa dari program studi pendidikan bahasa Arab. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Sang Surya yang akan dipandu oleh Saudari Soeharni yang merupakan mahasiswa dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Silakan. Hadirin dimohon berdiri.
Baik hadirin Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan dari Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram. Dalam hal ini akan diwakilkan oleh Wakil Rektor 3 Universitas Muhammadiyah Mataram. Mohon kesediaan Bapak Dr. Erwin MPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Gatot Sugiharto MH, Ketua Fosma PTMA, yang saya hormati Ibu Fatima Sari Siregar M.Hum, Ketua Puspresma PTMA beserta seluruh jajaran pengurus. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Dekan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Mataram, Bapak Ibu Wakil Dekan, Bapak Ibu dosen yang juga sempat kami undang, serta adik-adik mahasiswa yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita dipertemukan dalam satu momentum yang membahagiakan, satu momentum di mana kita berbahagia sementara di luar sana kondisi masih tegang gitu, menjelang pemilu. Selanjutnya salam dan selawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga segala aktivitas kita adalah merupakan bagian dari upaya kita mengejawantahkan hal-hal yang telah disunahkan oleh beliau. Bapak dan Ibu yang kami hormati, izinkan saya menyampaikan 3 hal saja, tidak berasosiasi pada 3 calon. Yang pertama, izinkan kami atas nama pimpinan Universitas Muhammadiyah Mataram mengucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu peserta Rakernas Puspresma PTMA yang alhamdulillah akhirnya memutuskan untuk menjadikan umat sebagai tuan rumah. Ini tidak kami duga-duga sebelumnya, karena ini dua pekan sebelum hari pelaksanaan ini, tiba-tiba Pak Safwan membisiki saya, ini kita diminta menjadi tuan rumah nih Pak. Saya dengan berat hati hampir menolak Pak Gatot. Saya bilang, enggak memungkinkan Pak Safwan. Tetapi enggak apa-apa, buatkan saja surat, tujukan kepada Pak Rektor. Kalau suratnya ditujukan Pak Rektor, nanti kita yang bisiki Pak Rektor untuk menerima. Nah, rupanya kondisi yang terpaksa itu akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikehendaki umat menjadi tuan rumah. Yang saya lupakan, salam hormat dari Pak Rektor. Beliau mestinya menjadwalkan untuk hadir di acara kita, karena di waktu yang sama ada 4 agenda Bapak dan Ibu, sehingga beliau tidak berkesempatan untuk hadir. Di jam yang sama ini ada kegiatan LL Dikti, ada undangan untuk para pimpinan perguruan tinggi dan pengurus LPMI se-NTB, yang umat juga diminta untuk menjadi tuan rumah. Mulanya kegiatan kita itu bukan di sini, kegiatan kita direncanakan di auditorium umat.
Tapi karena kapasitas kegiatan forum rektor itu lebih banyak, ya kita mengalah. Terus kegiatan yang kedua, Pak Rektor juga tidak menghadiri acara yang itu karena ada tamu kita, Syekh Huri yang juga adalah donatur dari Timur Tengah, sedang hadir di umat juga dan kegiatannya di Mahat. Bersamaan dengan ini juga saya bersyukur Pak Dekan FKIP berkesempatan hadir. Padahal bersamaan dengan kegiatan ini juga FKIP sedang kegiatan pelepasan PLP 2 ya Pak Dekan ya. Jadi cukup sibuk umat pada hari ini. Ini keberkahan diterima oleh umat. Nah yang kita syukuri dalam kegiatan ini, pas umat sedang membutuhkan energi baru untuk menghadapi kompetisi nasional. Perlu kami sampaikan Pak Gatot bahwa di umat ini kami punya semangat ingin meraih banyak prestasi. Tapi potret kami hari-hari ini memang belum begitu maksimal untuk berupaya meraih prestasi itu. Tahun 2023 umat alhamdulillah mendapatkan 7 kelompok pendanaan PKM 7, tetapi belum sampai tembus ke PIMNAS. Di tahun yang sama juga ada 3 kelompok PPK Ormawa kami yang lolos. Dari 3 itu kami bersyukur. Ini ada Bu Wakil Dekan Teknik ini ya, yang juga berapi-api. Kami bersyukur pada dari 3 kelompok itu alhamdulillah 2 kelompok itu lolos di Abdi Daya. Nah, jadi peristiwa ini, prestasi yang diraih umat ini cukup mengganggu pikiran teman-teman di UNRAM. Kok bisa umat nyalip UNRAM gitu. Tetapi kami punya optimisme dengan kehadiran Puspresma ini akan membawa energi baru sehingga di tahun 2024 prestasi umat akan mengalami peningkatan. Ini mimpi kita bersama. Kami ingin setiap kegiatan-kegiatan yang ada di umat nanti yang berkaitan dengan upaya meningkatkan prestasi itu dapat digandeng juga oleh Puspresma. Kami dibina. Di kesempatan hari ini juga alhamdulillah Bapak dan Ibu, kita juga diberikan kesempatan luar biasa oleh Puspresma. Karena ini ternyata agenda pertama Puspresma yang memberikan kesempatan kepada perguruan tinggi tuan rumah untuk menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan sekaligus pendampingan kepada kelompok-kelompok PKM. Kami mengambil PKM hari ini karena kita punya slot cukup besar di PKM itu. Kita punya slot 120 orang. Sementara di PPK Ormawa kami punya slot 16 orang kalau tidak salah. Ya. Jadi kita berharap ke depan ini umat terus berbenah diri dan meraih prestasi itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam sambutan ini. Sebelum saya tutup, izinkan saya atas nama pimpinan Universitas Muhammadiyah Mataram menyampaikan terima kasih atas berkenannya Puspresma menjadikan umat sebagai tuan rumah. Sekaligus izinkan saya juga menyampaikan permohonan maaf jika acara yang diselenggarakan hari ini tidak maksimal, tidak sesuai dengan harapan Bapak dan Ibu. Ini bukan disengaja tapi memang kondisi kami yang memang saat ini memang padat betul aktivitasnya. Saya kira demikian Bapak dan Ibu, saya akhiri. Nasru minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan untuk membuka acara Bapak. Sambutan ya. Iya, sekaligus membuka acara. Ya. Ini tadi bisikannya sebenarnya pembukaannya nanti. Oh, belum. Oh, ya. Pembukaannya nanti ya Bu ya. Itu ini acara sosialisasi saja ya. Baik,
Mari dengan mengucapkan Al-Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi PKM di lingkungan Universitas Muhammadiyah Mataram kita buka. Baik hadirin Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengar bersama laporan dari Ketua Puspersma PTMA. Mohon kesediaan Ibu Fatimah Sari Siregar M.Hum, disilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Rob sekalian alam. Hari ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu dan juga adik-adik hebat dari Universitas Muhammadiyah Mataram. Selawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Yang sama-sama kita hormati Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Mataram, Bapak Dr. Erwin MPD. Yang sama-sama kita hormati Ketua Fosma PTMA se-Indonesia, Bapak Dr. Gatot Sugiharto MH. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Pimpinan Fakultas, Bapak Ibu Pimpinan Prodi, Bapak Ibu Pimpinan Badan Pusat Lembaga di lingkungan umat, dan adik-adik mahasiswa yang hari ini sudah kami lihat sangat rapi, sangat bersemangat, mudah-mudahan mengikuti sosialisasi pada hari ini. Bapak Ibu dosen pendamping yang kami dengar juga berhadir pada hari ini, Bapak Ibu pengurus Puspresma tahun 2024 dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke yang hari ini berhadir di Mataram. Pertama sekali sebagai perwakilan dari Puspresma kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Gatot yang sudah menjadi dukungan terbesar bagi Puspresma. Sehingga Puspresma ini merupakan tahun keempat, begitu tanpa dukungan dari Fosma, Puspresma ini tidak bisa berjalan dengan baik. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Rektor 3 Umat yang sudah, dan Pak Rektor terkhusus salam dari kami Bapak, yang sudah menerima kami di Universitas Muhammadiyah Mataram ini untuk menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional Pusat Prestasi Mahasiswa tahun 2024 yang insya Allah kegiatannya nanti siang di Hotel Jayakarta. Dan ini merupakan kegiatan kami yang keempat seharusnya, karena kegiatan pertama itu kami sudah melakukan sosialisasi SIMKAD Mawa. Kemudian kami juga sudah melakukan sosialisasi program kreativitas mahasiswa yang insya Allah nanti akan menyusul sosialisasi program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan yang juga akan berjalan. Dan ini merupakan agenda sebagai ucapan apresiasi kami yang besar kepada tuan rumah yang sudah menerima kami untuk menyelenggarakan apa yang dipilih oleh tuan rumah. Apakah sosialisasi PKM, karena kita di Puspresmas memiliki reviewer dan juga juri PIMNAS. Kita juga memiliki reviewer PPK Ormawa, kita juga memiliki tim hebat di P2MW, kemudian ada juga di KRI, begitu. Jadi dipilihlah hari ini adalah sosialisasi program kreativitas mahasiswa yang saat ini memang seluruh universitas dari Sabang sampai Merauke ada 3 perguruan tinggi adik-adik di Indonesia, perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta PTS, dan PTM, perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah. Sehingga ini menjadi momen yang pas buat adik-adik dan kita semua. Bagaimana, selamat datang Pak Khalid.
Silakan, mari Pak. Ya, jadi baik. Jadi Bapak Ibu dan adik-adik semuanya, ini merupakan bulan yang sangat sibuk bagi seluruh perguruan tinggi untuk mengikuti program kreativitas mahasiswa. Tadi saya dengar bahwa umat saat ini berada di klaster ketiga yang bisa mengirimkan 120 tim atau 120 proposal. Siogyanya saya melihat bahwa kalau 100 proposal saja, anggota itu boleh 3 sampai 5 orang. Kalau 3 orang saja seharusnya ini ada 300 mahasiswa yang berhadir. Begitu. Tetapi mungkin ini yang diambil yang ketua-ketua timnya. Nanti kita berharap bahwa kehadiran Puspresma di sini bisa memberikan manfaat yang besar bagi umat, terkhusus bagi Bapak Ibu dosen pendamping dan juga bagi adik-adik mahasiswa untuk mengikuti program kreativitas mahasiswa tahun ini. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan sebagai perkenalan juga kepada Bapak Ibu bahwa Puspresma ini merupakan tahun keempat yang diinisiasi oleh beberapa wakil rektor PTMA, salah satunya adalah Pak Gatot, untuk membentuk Puspresma, Pusat Prestasi Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah se-Indonesia. Sehingga saat ini pengurus Puspresma ada sebanyak 28 orang dari semua wilayah, dari wilayah barat, dari wilayah tengah, timur, sampai juga dengan Papua. Begitu. Jadi kalau dari wilayah barat ada dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, ada Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, ada dari Universitas Muhammadiyah Metro, ada dari Politeknik Poltekkes Aisyah Palembang, Stikes Aisyah Palembang. Kemudian ada dari Universitas Ahmad Dahlan, Muhammadiyah Surakarta, Muhammadiyah Malang, Muhammadiyah Purwokerto, kemudian Muhammadiyah Yogyakarta hari ini lengkap full tim. Kemudian dari UHAMKA, kemudian dari Muhammadiyah Jember, ini banyak Pak disebutkan satu-satu. Dari wajahnya bapak-bapak ini harus disebut nih nama saya nih Bupati Pak belum nyebut. Sampai universitas paling jauh dari Uni Muda Sorong. Jadi ini merupakan perwakilan representatif dari seluruh PTMA se-Indonesia. Kita berharap bahwa Puspresma ini benar-benar bisa memberikan manfaat yang insya Allah dalam 1 tahun ke depan kita akan bersama-sama untuk memberikan pendampingan dan juga sama-sama berprestasi dari seluruh mahasiswa PTMA dari Sabang sampai Merauke. Kenapa? Karena kemampuan adik-adik sama dengan yang lain. Sama dengan yang lain, tetapi hanya saja mungkin ada yang dapat informasinya lebih luas daripada mungkin kita. Sehingga bagaimana Puspresma ini bisa menjangkau seluruh PTMA dari Sabang sampai Merauke. Dan untuk itulah kami hadir di umat, mudah-mudahan bisa memberi manfaat. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Rektor, kepada Pak WR3, kepada Pak Gatot, dan juga Bapak Ibu yang berhadir hari ini. Sama-sama kita berprestasi bersama dengan Puspresma PTMA se-Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan dari Ketua Fosba PTMA. Mohon kesediaan Bapak Dr. Gatot Sugiharto SHMH. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini masih memberikan rahmat hidayah kepada kita semuanya sehingga kita dapat bertemu, bertatap muka secara langsung di Universitas Muhammadiyah Mataram ini. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat.
Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir. Mahasiswa umat mana? Angkat tangan. Oke, terima kasih, turunkan. Ada pantun untuk mahasiswa umat. Belum. Gadis sasak menenun songket. Songket dipakai si bujang tampan. Kalau tuan cari menantu, mahasiswa umat jadi idaman. Sekarang untuk pimpinan dan anggota Puspresma. Pasang foto, tempel di tembok. Tembok dilukis bermotif bata. Kalau tuan singgah di Lombok, pastikan mampir ke Mandalika. Ya. Yang terhormat Pak Rektor Bidang Kemahasiswaan Dr. Erwin MPD, yang saya hormati Ketua Puspresma beserta jajaran, Bapak Ibu pimpinan, dekan, wakil dekan, kaprodi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Mataram yang saya hormati dan saya muliakan, adik-adikku mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram yang saya banggakan dan saya sayangi. Yang pertama, seperti yang disampaikan oleh Bu Fatimah tadi, bahwa rangkaian kegiatan rapat kerja Pusat Prestasi Mahasiswa PTMA, salah satu yang diberikan untuk tuan rumah adalah pembekalan dan sosialisasi, pendampingan terkait dengan salah satunya adalah program kreativitas mahasiswa. Dan ini perlu kita syukuri, karena Pusat Prestasi Mahasiswa sejak 4 tahun yang lalu itu sudah berprogres sangat positif, ya, sangat positif, sangat mencerahkan dan sangat berkemajuan. Sebenarnya kata maju, ya, berkemajuan, mencerahkan itu bukan hal yang baru di Muhammadiyah. Tahun 1912 pada saat Muhammadiyah didirikan, di dalam statuten itu sudah disinggung masalah berkemajuan itu. Ya. Di sana ada kata-kata, ya, memajukan hal ikhwal igama bagi anggota-anggotanya. Kata kemajuan sudah muncul di sana. 2 tahun kemudian setelah Muhammadiyah mendapatkan berbadan hukum, ya, Reh Person Muhammadiyah, juga disebut kembali itu kata berkemajuan. Kiai Dahlan di suatu kesempatan beliau pernah menyampaikan di hadapan para kiai dalam bahasa Jawa, yang tidak paham nanti saya terjemahkan. Dalam bahasa Jawa itu disampaikan oleh Kiai Dahlan, dadiyo kiai sing kemajuan. Ojo kesel-kesel anggonmu nyambut gawe ing Muhammadiyah atau neng Muhammadiyah. Terjemahan bebasnya apa? Ya. Jangan jadilah kiai yang berkemajuan. Jangan lelah-lelah anggonmu itu, jangan lelah-lelah ketika kamu nyambut gawe itu, terjemahnya bukan bekerja, tetapi apa? Mengabdi di Muhammadiyah ini. Ini artinya kemajuan itu sudah sejak dulu digaungkan oleh Muhammadiyah. Dan yang terakhir, kata mencerahkan, di Solo itu dulu ada pengajiannya Kiai Dahlan untuk para sesepuh di Solo, ada kelompok pengajian namanya Pepadanging Bawono. Pepadanging Bawono itu mencerahkan semesta. Ternyata 2 kata ini sejak dulu oleh Muhammadiyah selalu digaungkan. Berkemajuan dan mencerahkan semesta. Tadi saya katakan Puspresma 4 tahun ini sudah maju, berkemajuan, juga sudah mencerahkan. Khususnya mencerahkan adik-adik mahasiswa perguruan tinggi Muhammadiyah Asia seluruh Indonesia. Tepuk tangan untuk teman-teman di Puspresma. Bapak Ibu serta teman-teman semuanya, PKM yang muaranya nanti di PIMNAS sampai hari ini masih dianggap sebagai salah satu program dan event bergengsi di kementerian. Sehingga ketika kita mampu lolos paling tidak sampai di pendanaan, syukur-syukur sampai di PIMNAS, itu menjadi sebuah kebanggaan yang luar biasa bagi perguruan tinggi. Maka Puspresma
hari ini akan memberikan satu sosialisasi, pendampingan terhadap adik-adik mahasiswa, supaya nanti adik-adik mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Mataram itu juga berkesempatan untuk bisa sampai ke PIMNAS. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Dr. Erwin, kemarin belum sampai ke PIMNAS tetapi sudah masuk di pendanaan. Ini sudah patut kita syukuri. Terlebih tadi di program PPK Ormawa, ya di PPK Ormawa sampai Universitas Mataram, ya Universitas Mataram, UNRAM, itu heran sama umat, kok bisa umat sampai mengalahkan UNRAM. Dan sekarang itu sudah menjadi hal yang biasa di mana-mana perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah bisa mengalahkan perguruan tinggi negeri di tempatnya masing-masing. Bapak Ibu perlu tahu, sekarang di Indonesia bukan hanya ada PTN dan PTS, tetapi ada satu lagi, PTMA. Ya. Perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, dan perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah. Ya. Ketika kita di Forpimawa dengan Pak Erwin, ya, Forum Pimpinan Bidang Kemahasiswaan seluruh Indonesia, negeri dan swasta, itu kami punya geng sendiri. Makanya orang-orang wakil rektor negeri itu kalau menyebut itu kelompok mana, itu preman-premannya PTMA gitu. Karena seringkali kita berkumpul, ya. Pemilihan ketua Forpimawa pusat pun teman-teman dari PTMA itu berhasil membawa Pak Dr. Nur Subeki dari Universitas Muhammadiyah Malang menjadi ketua umum Forpimawa nasional dari perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah. Khusus untuk adik-adikku mahasiswa, jangan pernah berkecil hati atau minder ketika kita berkompetisi harus berhadapan dengan mahasiswa-mahasiswa dari perguruan tinggi negeri. Seperti tadi, sudah menjadi hal yang biasa kita mengalahkan perguruan tinggi yang besar. Saya dari perguruan tinggi PTMA yang ada di Jogja, dari Universitas Madahlan, di situ ada Pak Fajri, dari UMY juga ada Mas Rifki dan yang lainnya. Kalau di Jogja itu berkompetisi, mahasiswa kita melihat ada lawannya itu dari UGM, biasanya anak-anak sudah mikirnya luar biasa. Wah, ada UGM Pak, ini kayaknya nggak mungkin kita bisa menang. Sudah down duluan. Sudah minder duluan. Kita sebagai pimpinan perguruan tinggi di bidang kemahasiswaan juga harus mampu memberikan motivasi yang besar untuk adik-adik mahasiswa kita. Apa yang harus kita lakukan? Saya sering mengatakan ke adik-adik mahasiswa kami di WAD itu, selamat datang Bapak. Salam. Ji Pak. Izin melanjutkan Pak. Mahasiswa di UAD ketika berhadapan dengan UGM seringkali minder. Tapi saya hanya mengatakan, nak, kalau kalian dari mahasiswa UAD kalah dengan mahasiswa dari UGM, itu biasa. Karena apa? Karena kita dari perguruan tinggi yang mungkin tidak diunggulkan. Seharusnya yang bebannya berat itu adalah teman-teman Anda yang dari UGM. Mereka pasti tegang, mereka pasti stres kalau nanti akhirnya kalah dengan Universitas Ahmad Dahlan. Dan itu sudah ditunjukkan oleh mahasiswa kita di perguruan tinggi swasta, tidak jarang mahasiswa kita mengalahkan adik-adik mahasiswa dari perguruan tinggi negeri. Inilah fungsi kita sebagai dosen di PTMA, banyak pengabdiannya, banyak pengorbanannya, harus banyak juga memberikan inspirasi untuk adik-adik mahasiswa supaya adik-adik mahasiswa kita mampu bersaing di luaran sana. Yang perlu juga saya ingatkan, kita di masing-masing perguruan tinggi, ini terkait dengan adik-adik mahasiswa, kesehatan mental adik-adik mahasiswa ini juga perlu kita seriusi. Memang bukan menjadi bidang tugasnya Puspresma, tetapi kita di perguruan tinggi Muhammadiyah harus menyadari bahwa adik-adik mahasiswa kita sekarang ini butuh pendampingan kesehatan mental. Di Yogyakarta, ini saya sampaikan, ada salah satu perguruan tinggi swasta di Jogja, perguruan tinggi besar, Universitas Insya Allah Islam, ya, UII, Universitas Islam Indonesia, beberapa waktu yang lalu ada mahasiswanya IP-nya 4 dari teknik informatika, hanya kehilangan hard disk, akhirnya bunuh diri. Ini ada masalah yang menjadi pemikiran kita bersama. Mahasiswa di PTMA juga ada,
yang gara-gara skripsi, susah ketemu dengan dosen pembimbing, terjun dari jembatan dan akhirnya meninggal. Ini yang harus menjadi fokus kita juga nanti, khususnya Pak Erwin di bidang kemahasiswaan. Kalau Puspresma silahkan genjot prestasi di adik-adik mahasiswa. Yang terakhir, SIM Katmawa. SIM Katmawa berbasis IKU, ini juga menjadi tantangan yang berat untuk kita. Kalau kemarin mungkin ya, kemarin agak ringan. Sekarang dengan SIM Katmawa yang baru itu, prestasi nasional internasional masih tetap menjadi sesuatu yang penting. Yang kedua, rekognisi, dan yang terakhir ini yang agak berat, ya, sertifikasi internasional. Sertifikasi internasional ini tidak murah dan tidak mudah. Kalau kita tidak menguatkan di sini, ya, nanti SIM Katmawa kita di PTMA kemungkinan akan mengalami penurunan. Tapi saya percaya ketika kita sudah tahu, kemarin juga di PTMA melalui Puspresma sudah menyelenggarakan sosialisasi kaitannya dengan SIM Katmawa berbasis IKU, itu banyak sekali inspirasi yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan sosialisasi yang dilakukan dan dikerjakan oleh teman-teman Puspresma ini bisa memberikan manfaat kepada PTMA, khususnya untuk adik-adik mahasiswa di PTMA. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Erwin sudah memfasilitasi teman-teman Puspresma. Tuan rumah ini kadang-kadang juga kami ini menyepakatinya dalam musyawarah teman-teman Puspresma itu maunya berpindah. Tahun kemarin ada di UMSB, ya, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Tahun ini ada di Universitas Muhammadiyah Mataram. Saya tidak tahu tahun depan ada di mana. Bisa jadi nanti ada di Jogja, atau ada di Malang, atau ada di Jawa Tengah. Yang jelas ini akan berpindah. Dan terima kasih fasilitasinya yang luar biasa. Saya tahu Universitas Muhammadiyah Mataram itu serius ketika melayani teman-teman atau saudara-saudara dari PTMA. 2 tahun yang lalu menjadi tuan rumah dalam rapat kerja Fosma PTMA juga di Universitas Muhammadiyah Mataram, tempatnya juga di Jayakarta Hotel, ya, dan tahun ini menjadi tuan rumah di Raker Puspresma. Mudah-mudahan umat tambah berkah, rezekinya banyak, mahasiswanya melimpah, prestasinya tinggi, ya, meningkat terus, dan insya Allah umat akan menjadi salah satu perguruan tinggi di LL Dikti wilayah 8 menjadi perguruan tinggi yang unggul. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, serangkaian acara pembukaan telah kita lewati bersama. Tibalah kita di penghujung acara. Yang selanjutnya yaitu acara sosialisasi program kreativitas mahasiswa tahun 2024 yang selanjutnya akan dipandu oleh Bapak APT Syafwan PhD. Namun sebelum saya menyerahkan ke pandu acara selanjutnya, izinkanlah saya Julkaida sebagai pembawa acara menyampaikan permohonan maaf apabila tersua kata-kata tidak berkenan di hati Bapak Ibu tamu undangan. Dan mari kita tutup acara ini dengan sama-sama mengucap hamdalah. Nasrul minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.